Oke teman-teman, selamat datang kembali lagi. Jadi hari ini aku mau ke tempat yang dimana aku menemukan penampakan wujud hantu Swangi ya kan. Jadi hantu Swangi itu sebenarnya adalah orang menjelma menjadi hantu. Dia menganut ilmu gitu guys. Jadi hari ini aku bakal mau camping ke tempat ini. Jadi ini aku ke lokasi yang dimana aku menemukannya tuh di arah sana tuh. Jadi ini kita bakal mau camping di sini. Dan kita juga bakal mau menelusuri ke dalam area hutannya itu teman-teman ya. Ini kita bakal mau masuk. Ini jam 5 kita mau camping di dalam ini teman-teman. Nanti kita bakal mau masuk ke dalam hutan ini teman-teman. Nah di situ aku menemukan penampakannya itu. Kita bakal mau camping di sini. Cuacanya juga masih cerah, belum gelap, jadi kesempatan kita mau masuk ke dalam hutan ini teman-teman. Aku penasaran karena kata Raden itu hantu Swangi itu dia kan hantu jadi-jadian. Jadi aku penasaran di dalam hutan ini ada apa gitu loh. Aku penasaran, pengen masuk ke dalam sini teman-teman. Ya udah kita masukin aja hutannya. Kayaknya dia nggak ada muncul sih jam-jam segini. Dia biasanya senja. Kita bakal mau masuki hutan ini teman-teman. Lewat mana ya? Ini dia muncul kemarin di sini. Kita masuk lewat sini aja lah. Di sini ada jalan setapak nih, tapi arah turunan gunung. Ini kayak perkebunan gitu teman-teman, cuman aneh ya, ada di dalam hutan. Dan aku semakin curiga nih, tempat ini itu pasti udah dijamah sama orang. Ini ada pohon lei, tapi kita nggak tahu ya. Coba masukin aja dulu. Ini ada jalan setapak juga nih. Kita masuk aja. Jalan setapak semua ini. Ini kayak pernah dilaluin sama orang nih. Makin curiga aku nih. Karena gini, wujudnya itu adalah orang yang menganut ilmu, dan hantu itu adalah hantu jadi-jadian. Berarti kan orang itu menjelma menjadi sesosok yang seperti kuntilanak merah, yaitu hantu Swangi. Aku curiganya tidak jauh dari tempat ini, lokasi mereka menganut ilmu. Dan ini aku menemukan tanda-tanda kecurigaan nih. Yang pertama, kita menemukan jalan setapak nih. Berarti mereka atau orang pernah masukin tempat ini nih. Kita makin curiga nih guys. Kita ikutin jalan setapaknya nih, siapa tahu ada petunjuk. Ini ada laba-laba gede banget cuy. Ini lumayan kalau nyengat ini. Wis, gede banget laba-labanya. Wih, ada apa itu yang jatuh? Ada apa itu yang jatuh? Bentar teman-teman. Itu ada apa di bawah? Kayak ada rumah orang. Ya bener. Kayak ada pondok gitu. Wah. Jaga-jaga nih. Anjir, gue merinding cuy. Parah anjir. Sumpah ini gue merinding anjir. Ini kayak pondok nih teman-teman. Hah, apa itu jatuh? Apa itu jatuh? Aduh,
Misi. Ada orang nggak? Misi. Wih, aneh tempatnya. Ini sumpah aneh banget ini. Kita nemukan pondok. Dan aku ini nggak tahu tempat pondoknya buat apa ya. Dan aku curiga juga sama pondok ini, apakah ini digunakan buat ngandut ilmunya ya. Kita bakal mau pancing, orangnya itu datang ke sini. Nanti kita bakal taruh ayam kampung dan dupa karena itu baunya nyengat banget. Semoga dia datang ke tempat ini kalau memang benar pondok ini adalah buat dijadikan dia ritual. Dari tadi kayak ada yang lempar ya. Ritual buat ilmu Swangi itu ya. Jadi aku penasaran banget apakah memang tempat ini dijadikannya ritual itu, dan aku terus waspada sih. Ini bener-bener serem cuy tempat ini. Lihat sekeliling. Aku tetap waspada karena ini orang yang menganut ilmu dan dia bisa menjelma menjadi Swangi itu guys. Dan ini berbahaya banget, jangan kita biarin. Dia selalu mengincar atau mencari korban buat dijadikan dia santapan, entah itu anak bayi atau macam-macam lah intinya. Orang yang hamil incaran dia memang gini guys, dia menganut ilmunya itu di dalam hutan, di tempat-tempat yang tidak terjamah oleh orang. Dan ini aku menemukan tempat ini betul-betul agak jauh perjalanannya. Nah ini kan udah mau masuk senja nih, kita pasang dulu umpannya di belakang ini. Nanti aku bakal sembunyi di area sana aja. Setelah itu kalau memang nggak ada, aku bakal ngecamp di sini. Oke lah, kita pasang umpan aja dulu. Oke, kita bakal mau pasang dupa dulu di sini karena mencurigakan banget tempatnya. Aku taruh di sini aja lah. Ini ada kayak wadah gitu, dan di sini aku ada bawa telur ayam kampung. Katanya ini cepat banget. Kita taruh di sini aja telurnya. Kita bakar dupa, 3 dupa. Wush, asli aku merinding sumpah. Merinding banget cuy, gemetaran anjir. Wush. Oke, kita pasang dupanya di sini aja. Kita taruh di mana ya? Sinilah. Nah, ini sudah terpasang. Kita taruh telur. Wih. Nanti kita bakal pasang kamera di situ, guys. Aku bakal jauh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada buah kayaknya jatuh nih. Positive thinking aja ya. Umpan udah terpasang, aku bakal pasang kamera di sana dan aku bakal minggat dulu, guys. Oke. Oke teman-teman, jadi kita nunggu di sini aja. Sekarang udah jam 18.27 dan ini lumayan agak gelap sih ini sebenarnya. Masuk senja banget. Kita nunggu di sini aja dan umpan udah terpasang. Aku nggak terlalu jauh sih sebenarnya jaraknya dengan pondok itu. Bisa kelihatan dari sini, cuman ketutup sama semak-semak. Coba kalian lihat. Nah itu guys, itu pondoknya guys. Nah itu pondoknya nih. Jadi ketutup semak-semak itu, jadi aku bisa ngintipnya dikit-dikit gitu. Nah, itu pondoknya tuh. Kita nunggunya di sini aja teman-teman. Sumpah ini menantang banget dan gila banget coy. Taruh santai aja di sini, nggak usah buru-buru. Kalau memang benar ada dia tempatnya di situ, dia bakal muncul guys. Ini aku pasang lighting dulu, kalau misalnya ada suara kresek-kresek atau apa, aku bakal segera matikan lighting. Ini udah mulai masuk gelap ini masalahnya. Tapi cahaya masih oke sih. Kalau di kamera mungkin gelap banget, tapi kalau di area aslinya agak lumayan terang sih. Jadi tanpa lighting pun nggak apa-apa. Cuman kalau di kamera kayaknya nggak terlalu kelihatan gambarnya guys.
Jadi kita santai aja. Dupa udah nyala dan ada 2 telur ayam kampung. Kita mencoba ngelihat nanti situasinya. Apakah benar tempat itu dijadikan buat ilmu Swangi ya. Kayak ada yang jalan guys. Ya suaranya kayak ada yang jalan. Ntar aku intip dulu. Wah. Wah itu dia. Sumpah itu dia. Wah. Ya itu dia. Pondok, dia ke pondok. Dia ke pondok guys. Aku sih yakinnya dia itu tergiur sama umpan yang aku pasang. Dia ngapain? Diapain itu umpan? Apakah bakal dimakannya itu? Kayaknya bakal dimakannya sih. Wih. Tapi dia nggak lihat keberadaan aku di sini. Oke. Tapi dia kemana itu? Mau kemana dia? Mau keluar dia. Kayaknya umpannya di bawahnya itu guys. Dia keluar. Dia keluar. Dia ngarah keluar pondok. Aduh. Dia ngarah keluar pondok nih. Kejar apa nggak usah ya? Tapi aku agak sedikit nggak yakin sih kalau ngejar. Serem cuy, parah. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Tapi tadi anehnya wujudnya manusia. Dia bertongkat. Wujudnya manusia cuy. Dan dia nggak kelihatan seperti hantu Swangi yang aku lihat kemarin. Dan tangannya pun kayak tangan manusia, warnanya coklat. Tapi kayak nenek-nenek gitu ya. Apakah dia belum berubah ya? Dia udah jauh kayaknya. Kayaknya aku harus ke pondok aja sih. Kita lihat umpannya. Apakah di bawah dia? Kalau memang benar di bawah berarti dia fix hantu Swangi itu. Umpannya hilang sumpah. Umpannya hilang sepertinya. Aman kayaknya, aman. Iya. Umpannya diambil guys. Umpannya diambil sama dia nih. Ya kan? Hilang telurnya sama dupanya. Dia tadi ke sana tuh perginya. Dia ke sana teman-teman. Apakah dia bakal balik? Aku nggak tahu nih. Cuman aku masih penasaran nih. Memastikan wujud tersebut. Tapi anehnya tadi dia nggak berubah sama sekali. Jadi Swangi yang aku maksud. Dia cuma jadi manusia biasa. Kayaknya rupanya nenek-nenek. Ini udah masuk waktu malam nih teman-teman. Oke, jadi kita kayaknya memutuskan buat camping ya di sini karena aku penasaran sama tempat ini. Dan aku sih sebenarnya yakin tempat ini dijadikan buat dia ritual menganut ilmu Swangi itu. Tapi kita pastikan lagi buat camping lagi di tempat ini. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Dan di sini aku coba untuk nekat banget. Dan sebenarnya aku tadi udah ngedon sih. Mau balik aja setelah ini. Tapi karena rasa penasaran aku tinggi banget, jadi buat mutuskan camping aja di sini. Buat kita pastikan lagi hantu Swanginya itu dia ngapain di sini, entah ngapain. Dan aku pengen lihat lagi ke depannya gimana nanti dianya. Dan aku bakal reset habis. Tapi yang aku khawatirkan ini bahaya banget sih sebenarnya. Harusnya sih aku bawa Aden atau Pain ke sini. Tapi nggak apa-apa karena kita udah terlanjur basah dan udah terlanjur di tempat ini. Kita putuskan buat camping malam ini apapun yang terjadi. Dan aku juga udah bawa peralatan masak. Tadi niat aku juga di awal buat camping, ternyata lokasinya seperti ini dan menambah kekurang yakinan aku buat camping di sini guys. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman ya. Dari tadi deg-degan banget cuy, sumpah. Habis ini kayaknya aku masak dulu dah di tempat ini. Yang paling pertama kita nyalakan api dulu. Dia kayaknya tadi belum ada tanda-tanda balik sih. Udah aku tungguin sampai 20 menit belum ada tanda-tanda balik dia. Makanya aku memutuskan buat camping di sini. Kita tidur di sini. Tapi sayang banget di sini aku lupa bawa tenda. Aku bawa sleeping bag aja nggak apa-apa lah.
sebenarnya aku pengen campingnya di luar pondok ini, karena tempat ini berbahaya guys. Kalau aku tidur di pondok ini, tahu-tahu dia datang, wah ini sangat sangat ini banget ya, sangat berbahaya banget. Nanti otomatis dia bakal nyerang aku. Kalau misalnya aku bawa tenda tadi atau bawa hammock, aku bakal camping di atas pohon atau di luar tenda ini yang jaraknya agak lumayan jauh. Jadi aku bisa memantau pondok ini. Barangkali dia datang lagi ke sini buat melakukan ilmu tersebut. Karena aku nggak bawa tenda, cuman sleeping bag aja. Lupa guys, aku lupa banget. Tahu-tahu tadi aku ngecek di tas nggak ada tenda, padahal udah aku siapkan tadi tendanya. Ya udah nggak apa-apa, aku tidurnya di pondok ini aja, apapun yang terjadi aku nekat banget. Udah kita tidur di sini aja lah. Habis ini aku masak dulu, cari kayu api dulu. Mungkin kalau kalian nggak tahu, hantu Suwangi itu hantu yang dianut sama orang buat ilmu gitu. Dan biasanya mereka mengincar janin bayi atau wanita hamil yang bakal mau diambil bayinya itu dimakan. Dan hantu Suwangi itu bisa menjelma apapun itu, entah itu hewan atau kayu atau benda-benda, macam-macam dia bisa menjelma apapun itu. Entah tadi juga yang muncul nenek-nenek itu atau jelmaannya dia juga, kita nggak tahu. Tapi aslinya itu dia sebenarnya adalah orang yang menganut ilmu guys. Udah kita tidur di sini aja dulu, baru masak-masak dulu. Kita bakal beres-beres semuanya ini dulu, nanti kayaknya aku bakal tidur di atas ini. Kayaknya kuat aja sih buat aku tidur. Dan aku bersihkan dulu, baru aku pasang hammock. Ini ada obat nyamuk nih. Ternyata hantu Suwangi nggak tahan juga kena nyamuk guys. Aduh, kita pakai aja lah. Sebenarnya mereka manusia juga, tapi kalau udah berubah jadi hantu, nah itu, karena aku penasaran banget proses dia berubah jadi hantu itu seperti apa, dan ritual apa yang dilakukan dia.
Ah. Tawon guys, berbahaya sekali. Bakar dupa di sini kita taruh, dan aku juga udah pasang telur ayam kampung di sini, aku gantung, dan aku habis ini bakal mau tidur. Dupa ini biar aja sampai mati dupanya, buat manggil penunggu yang ada di sini, dan sekalian sesosok Swangi ke sini. Udah, kita tidur aja. Astagfirullahaladzim. Ada suara, ada suara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Halo, anybody here? Suaranya tadi di sini nih. Halo. Astagfirullahaladzim. 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 Nyerang aku, akan kuhancurkan tempat tinggalmu, akan kubakar kalau kamu berani nyerang aku. Astagfirullahaladzim, napas aku.
Kemana dia? Mana dia? Hilang. Wih. Balik kita dia. Wih. Oh, mana dia? Barang-barang aku masih di sana. Barang-barang aku masih di situ. Ya Allah. Dia ngambil telur yang aku taruh di sini. Dia ngambil telur yang aku taruh di sini. Dia di atas pohon, dia loncat ke atas pohon. Dia loncat ke atas pohon. Nggak aman. Ini udah nggak aman ini. Ini udah nggak aman ini. Yaudah teman-teman, aku harus packing. Aku tinggalkan tempat ini. Ini udah nggak aman nih. Aku takutnya dia bakal nyerang. Soalnya telurnya udah diambil. Ini nggak aman ini. Nah, udah napas aku nggak teratur. Napas aku udah nggak teratur nih. Cross packing.